The actual meaning of the sermon in here is in the context of those who got the Dhamma. Kita semua sebenarnya sebagai umat Buddha mempunyai tugas untuk menjaga Dhamma. All of us, as a Buddhist, has the duty to guard the Dhamma. Apalagi Dhamma ajaran Sang Buddha sudah berusia lebih dari 2500 tahun yang lampau. Especially when we know the teaching of the Buddha has started 2,500 years ago. Dan sampai sekarang ajaran Sang Buddha ini masih diminati, disukai oleh banyak orang. Up until now, there are a lot of people who like to know more about the teaching of the Buddha. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha harus bisa menjaga Dhamma. Because of that, all of us as a Buddhist has to be able to guard the Dhamma. Bagaimana cara kita menjaga Dhamma? How can we preserve and guard the Dhamma? Tentu yang pertama kali adalah, Of course, first of all would be kita sebagai umat Buddha all of us as a Buddhist harus memberikan ciri atau tampilan Dhamma yang menarik. has to present Dhamma on its attractive side. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak bisa memberikan tampilan Dhamma yang menarik, Ladies and gentlemen, if we cannot do that, maka orang-orang tentu akan berpaling menjauh dari kita. for sure there will be a lot of people turning their back on us. Untuk supaya kita dapat memberikan tampilan Dhamma yang menarik, To enable us to make Dhamma look more attractive, maka kita sendiri harus bisa menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan. hence all of us must be able to follow the Buddha's teaching in our daily practice. Dengan cara kita menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan itu, With practicing the Buddha's teaching, maka kita sebenarnya membiasakan diri kita we're actually creating a habit for ourselves untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. to do what the Buddha recommended. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itulah All our daily habit yang akan menjadikan that will make kita ini sebagai orang-orang cerminan ajaran Sang Buddha. all of us as a good example of the Buddha's teaching. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita perlu memperhatikan. Therefore, ladies and gentlemen, it is really important for us to observe Kehidupan kita sendiri our daily routine agar supaya kita dapat so that we can sebenarnya agar kita supaya dapat melaksanakan ajaran Sang Buddha sebagai kebiasaan. so that we can practice the Buddha's teaching as a habit. Kadang-kadang orang menjadi sulit menjalankan ajaran Sang Buddha
sometimes it's really hard for a person to Karena practice Buddhist teaching karena ia tidak biasa melakukan atau menjalankan ajaran itu. because each of them are not used to practicing that teaching. Berbeda kalau kita ini sudah biasa dalam hal apapun juga, kalau sudah biasa menjadi mudah. It's really different if someone is used to do things that was recommended. All that was done in daily life will become a habit. Nah, kalau kita ini sudah biasa menjalankan ajaran Sang Buddha, sepertinya kita tidak usah sulit, tidak usah diperintah, pasti akan bisa menjalankan itu. If the teaching become our habit, then no one else will ask us to practice the teaching. We'll do it by ourselves. Kita harus tahu apa yang sebenarnya menjadi ciri khas agama Buddha. We all must know what is exactly the unique characters of the Buddha's teaching. Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa ajarannya merupakan satu hukum mati atau perintah dari Yang Maha Kuasa yang harus diikuti. The Buddha never say that his teaching is a God's law. Must be followed and must be followed. Tetapi di situ Sang Buddha tidak pernah memaksakan kita. In there, the Buddha never force us. Disinilah saudara-saudara, satu ciri khas dari Buddhisme dibandingkan dengan agama-agama lain. This is what distinguishes Buddhist teaching from any other teachings. Tetapi Sang Buddha mengajarkan pada kita agar kita secara sadar menjalankan ajaran beliau. However, the Buddhas always recommend that we, with our mindfulness, practice what he recommends. Orang sadar tentu tidak mudah kalau tidak biasa. A mindful person, it's not possible if they're not used to do it. Nah, kalau belum biasa, orang tidak mungkin bisa sadar begitu saja. If someone is not used to do things, therefore someone cannot be mindful. Nah, oleh karena itu, ya, kita perlu membiasakan diri di dalam menjalankan ajaran Sang Buddha. Hence, we must practice the teaching of the Buddha as a habit. Sebagai contoh misalnya, For an example, kita perlu biasa membaca parita. Kita perlu biasa membacakan kitab-kitab Dhamma. Kita perlu biasa diskus Dhamma. Kita perlu biasa meditasi juga. we need to be used to read paritas. We need to be used to meditate. We need to also to be used to discuss about the Buddha's teaching. Complete. So, nah, kalau kita biasa tidak ada sulit, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa enggan, bosan, tidak ada, karena sudah biasa. If we are used to do these kind of things, all of this practice wouldn't be hard for us, wouldn't be boring to us, because we are used to this kind of practice. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian,
membiasakan diri di dalam menjalankan ajaran Sang Buddha. Therefore, ladies and gentlemen, in order to getting used to the teaching of the Buddha, Sama dengan memasukkan Dhamma ke dalam hidup kita, is the equivalent of incorporating Dhamma in our daily life. dan disitulah saudara-saudara sekalian, kita dapat memanfaatkan, menggunakan Dhamma untuk kebahagiaan hidup kita dan juga kebahagiaan banyak orang. In this context, we can use Dhamma to create happiness to all sentient beings And to our life and to our life. is more important. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara atau keyakinan. All of us must have sada or faith. Keyakinan di dalam Buddhisme adalah keyakinan yang berdasarkan kepada pengertian atau pemahaman benar, bukan kepercayaan semata-mata. Faith in Buddhism is not based on belief. Faith in Buddhism is based on understanding and comprehension. Not only dogmatic. Not only dogma. Oke. Saya perlu menyampaikan hal ini sebab umat Buddha, I need to emphasize on this because Buddhists memerlukan keyakinan yang kuat sekali di dalam menjalankan dhammanya. need a strong faith in Apa? practicing Dhamma, Apalagi dalam kondisi kehidupan sekarang yang sudah berkembang, sudah modern. especially in this modern world. Seringkali keyakinan kita itu lemah, terkalahkan oleh kondisi-kondisi kehidupan yang sudah modern. Most of the time, our faith is beaten by the modern condition around us. Sebagai contohnya adalah bagaimana kita itu dengan mudahnya melakukan banyak kejahatan karena menuruti keinginan-keinginan nafsu kita. For example, how we in our daily life, our faith often get beaten by our bad desires and doing criminals conduct. Perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebenarnya mencerminkan keyakinan kita yang masih lemah. All those evil deeds is actually reflecting our weak faith. Tentu kepada Dhamma. Of course, it is to the Dhamma. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu keyakinan harus dibangun di dalam kehidupan kita masing-masing. Therefore, ladies and gentlemen, we must build our faith in our daily life. Yakin kepada ajaran Sang Buddha adalah The faith in Buddhist teaching are satu, tertarik kepada apa yang Sang Buddha ajarkan. first of all interested in what the Buddha is teaching. Nomor dua, suka atau senang dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. The next one is to be happy with what the Buddha is teaching. Dan nomor tiga, mempunyai harapan terhadap apa yang Sang Buddha ajarkan.
The third one will be to have hope in what the Buddha is teaching. 3 hal inilah yang akan menyebabkan kita itu dapat mengembangkan keyakinan kita. These 3 factors will help us develop our faith. Saya ulangi lagi. 1, tertarik. 2, suka atau senang. Dan 3, mempunyai harapan terhadap apa yang Sang Buddha ajarkan itu. I will repeat it again. The first one is interested. The second one is happy with what the Buddha is teaching. And the third one will be to have hope in what the Buddha is teaching. Sebagai contoh, saudara-saudara sekalian, As one of the example, ladies and gentlemen, kita begitu membaca ajaran Sang Buddha tentang hukum karma misalnya. when we read the Buddha's teaching about the law of karma, Langsung kita itu sebenarnya, wah, hukum karma itu sangat menarik sekali karena sangat realistis. we have to be happy because we know the law of karma is very interesting Dan realistik. and realistic. Dari situ kemudian kita itu sebenarnya akan menjadi suka, menjadi senang, menjadi bahagia, puas ya, membaca, mendengarkan hukum karma itu. Hence, we'll be happy in listening to the law of the karma. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui adalah satu hal yang sangat-sangat realistis. What we listen and what we know, it's something that realistic. Setelah itu kita mempunyai harapan ya, supaya hidup kita menjadi lebih baik dengan mengetahui hukum karma itu. After that, we will have hope in bettering our life. Hari esok yang lebih baik dengan mengetahui hukum karma ini. To have a better tomorrow in knowing this law of karma. Nah, kalau kita sudah mempunyai 3 macam itu, maka biasanya kita akan menjadi, saya yakin kepada hukum ini. In having these 3 factors, we will have faith in this law of karma. Tetapi keyakinan ini saja masih harus dibuktikan. But this faith need to be further proven Dengan tingkah laku, dengan praktek dari apa yang dia yakini itu. with the practice in our daily life. Sebab keyakinan itu sendiri bisa berubah-ubah. Because the faith can change anytime. Anytime, anicca. Ya, Anicca. okay. Just this time have faith, and tomorrow maybe faith below, yang menurun dan menaik itu bisa berubah-ubah. Bahkan kadang-kadang bisa hilang. We will have constantly changing faith in our life. Oleh karena itulah kita perlu juga membuktikannya. Therefore, we need to prove it. Tetapi membuktikan karma tidak harus membuktikan dengan dirinya sendiri. But to prove it, we don't need to prove it by ourselves. Sometimes kita juga bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. We can also observe around us. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita tidak perlu misalnya saja membuktikan kalau mencuri itu baik dengan cara sebagai pencuri lebih dulu. Therefore, we don't need to prove stealing is good by starting to steal other people's stuff. Dari situ saudara-saudara, kita sebenarnya berusaha untuk mempunyai keyakinan sedikit demi sedikit. Therefore, ladies and gentlemen,
we actually try to build our faith a little by a little. Pada saat sekarang biasanya umat Buddha sudah tertarik kepada ajaran Sang Buddha. Jadi nomor 1 sudah dia punyai. At this stage, normally all the Buddhists who start to build interest in the Buddha's teaching. Nah, kemudian nomor 2 adalah kebahagiaan di dalam mengajarkan, di dalam mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma. Ini yang kadang-kadang ada umat yang punya, ada yang tidak. The next one, which is happiness in listening and learning about Dhamma. This is what somehow lacking in normal or everyday Buddhist. Karena apa? Karena masih ada yang bahagia jalan-jalan daripada suruh dengarkan Dhamma atau pergi ke mall misalnya. Because there are still a lot of us who prefer to be somewhere else than listening to the Dhamma. For example, maybe going shopping. Apalagi kadang-kadang nomor 3, kita sering tidak punya harapan terhadap Dhamma. Especially for number 3, we have no hope for Dhamma. Padahal kalau kita tidak punya harapan terhadap Dhamma, berarti Dhamma itu hopeless, tidak ada gunanya. Unfortunately, if you think about it, if we don't have hope in Dhamma, that means Dhamma is hopeless to us. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai umat Buddha perlu sekali mempunyai pendalaman atau pengertian lebih dalam dari Dhamma ajaran Sang Buddha ini. Therefore, ladies and gentlemen, as a Buddhist, we need to deepen our understanding of the Buddha's teaching. Terutama sekali bagaimana kita mengkaitkan cita-cita kita dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Especially on how to connect our goals to what the Buddha's teaching. Saya yakin masing-masing orang punya cita-cita sendiri-sendiri, seperti ingin keluarganya bahagia, ingin sekolahnya sukses, ingin pekerjaannya maju, dan sebagainya. I'm pretty sure each of us has their own individual goals. For example, maybe they hope to have happiness in their life, a happy family. Maybe they hope that they'll be successful in their life. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan antara cita-cita kita dengan apa yang ada di dalam ajaran Sang Buddha itu? Now, how do we connect this with the Buddha's teaching? Saya punya keyakinan bahwa pasti ada hubungan antara cita-cita kita dengan apa yang Sang Buddha ajarkan ini. Sebab ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran yang sangat realistis. I'm confident that there is a link and connection between what's the Buddha's teaching and our goals in the life. Because it is very realistic. Coba kita lihat, Sang Buddha pun dulu sewaktu belum jadi Buddha, beliau juga punya cita-cita ingin sukses. Let me look back into the Buddha's life. Before he becomes the Buddha, he has goals to be successful. Kesuksesan cita-cita beliau sebenarnya sangat mirip dengan cita-cita kita. Kita juga ingin sukses. His goals is actually similar to our goals because all of us want to be successful. Cuma saja barangkali waktunya saja yang berbeda. Beliau 2500 tahun lampau, tapi kita itu sekarang. Maybe what's different is the period. He was 2,500 years ago was born, and
we are now in our daily life. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana Sang Buddha itu mewujudkan cita-citanya menjadi orang yang sukses? Now, let me review how the Buddha was going to achieve his goal. Beliau menjadi orang yang sangat terkenal sekali di dunia sampai sekarang ini, lebih dari 2500 tahun yang lampau, luar biasa. Tidak ada orang yang terkenal seperti ini lebih dari 2500 tahun masih terkenal namanya. He is now very famous around the world, even 2,500 years after the passing away. It's amazing because no one else, I believe, has surpassed what the Buddha has done. Kesuksesan beliau itu bukan jatuh dari langit, bukan pemberian dari atas, bukan hadiah. His success is not a gift from God. Bukan jatuh dari langit. I believe I can translate that. Falling from the heaven. Falling from the heaven. Yeah, it's actually the loose translation will be the gift from the heaven. Tetapi saudara, apa yang Sang Buddha lakukan adalah dari usaha-usaha beliau, tentu usaha ya, sudah pasti usaha. Tetapi ada hal lain yang juga beliau lakukan adalah kebajikan-kebajikan beliau. Of course, all of the Buddha's success is because of his effort, but also there are other factors that affect it. For example, his good deeds. Dari paramita, dari kebajikan yang beliau lakukan itu. From his good deeds or paramita that he has done. Paramita itulah saudara-saudara merupakan pelicin yang menjadikan cita-cita beliau itu menjadi mudah didapat. Those paramis, ladies and gentlemen, are the catalyst in helping the Buddha achieving his goals. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari mengetahui paramita itu saja, dari mengetahui paramita itu, dari mempelajari paramita itu, sebenarnya kita bisa mempunyai harapan di sana. Ladies and gentlemen, by just knowing and learning about paramita, we actually have hope in our life. Harapan untuk menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sukses. The hope to better ourselves, to be successful in our life. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang namanya paramita itu adalah kebajikan-kebajikan yang Sang Buddha berikan dengan dasar pengorbanan. Therefore, ladies and gentlemen, those paramitas are actually good deeds based on sacrifice. Pengorbanan di dalam ajaran agama Buddha ini menjadi satu hal penting yang mempunyai nilai yang tinggi, mempunyai value yang tinggi sekali sebenarnya. Those sacrifices actually has a very high value. Apapun juga kebajikan yang saudara lakukan, hendaknya disertai dengan pengorbanan. Whatever good deeds that ladies and gentlemen done, it's recommended to be followed by sacrifices. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Sebab ada kebajikan yang bukan mengorbankan tetapi malah menginginkan. Artinya dia berbuat banyak tetapi sebenarnya dia menginginkan sesuatu yang bukan pengorbanan. Why we say like that? Because there are some good deeds that are not based on sacrifices.
In fact, it was based on the intention to get more. More rich, more another. Yang jadi lebih menginginkan lebih bermacam-macam, lebih kaya, lebih macam-macam, lebih terkenal dan lebih-lebih yang lainnya. Ini sebenarnya pengorbanan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Those good deeds that are not based on sacrifices are not something noble. Pengorbanan yang seperti itu sebenarnya pengorbanan yang bukan atau yang tidak bisa dikatakan sebagai kebajikan. Those good deeds that are based on wrong intention cannot be said as good deeds. Karena apa? Karena dia menggunakan pengorbanan itu untuk memenuhi keinginannya dia. Why? Because those sacrifices are used to fulfill their own individual desires. Tentu kalau keinginan